Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di presentasi kelompok ketujuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting di dunia teknologi, yaitu autentikasi dan otorisasi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok 7 yang pertama ada Siti Nur Hikmah, Muhammad Irfan, Nur Syafira Suwardi, dan Hairunisa. Mari kita mulai dengan memahami apa itu autentikasi dan otorisasi, serta bagaimana contohnya. Selamat menyaksikan. Apa itu autentikasi? Nah, kita masuk dulu di autentikasi. Apa itu autentikasi? Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau sistem untuk memastikan bahwa mereka adalah identitas yang sah. Nah, jadi autentikasi itu adalah proses verifikasi identitas pengguna atau sistem yang memastikan bahwa mereka adalah identitas yang sah atau identitas yang sah. Nah, contohnya itu autentikasi. Nah, kita bisa masuk di Simpus. Ya, nanti rekan saya yang akan memberikan contoh yang masuk di aplikasi tersebut. Yang pertama itu contoh autentikasi, yaitu kita login dengan username dan passwordnya, terus verifikasi menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah atau P on SIM password yang dikirim ke ponsel atau email. Jadi itu nanti rekan saya yang akan menjelaskan, yang akan memberikan contoh autentikasi. Nah, jadi autentikasi itu sudah jelaskan bahwa dia adalah proses verifikasi identitas pengguna atau sistem untuk memastikan bahwa mereka adalah identitas yang sah. Jadi dia yang sah, yang real, ya. Nah, terus kita masuk di apa itu otorisasi. Nah, otorisasi adalah proses memberikan izin kepada pengguna atau sistem untuk mengakses sumber daya tertentu berdasarkan hak atau peran mereka. Nah, contoh dari otorisasi itu pengguna dapat peran admin, dapat mengedit atau menghapus data. Contohnya, contohnya otorisasi itu, ya, kita dapat mengakses, ya, pengguna dapat mengakses yang pengguna bisa edit atau menghapus data. Pengguna bisa hanya dapat melihat data, ya, akses ke folder tertentu di server gitu. Jadi itu contoh otorisasi, pengguna dapat peran admin, dapat mengedit dan menghapus data. Beda dengan autentikasi bahwa dia yang login dengan username dan password. Kalau otorisasi kita sebagai pengguna dan peran admin dapat mengedit dan menghapus data. Nanti rekan saya yang selanjutnya yang akan memperlihatkan contoh ketika sudah masuk di akses tersebut. Nah, saya di sini akan menjelaskan perbedaan autentikasi dan otorisasi. Yang pertama itu ada autentikasi, memverifikasi siapa pengguna, yaitu lagi dilakukan sebelum otorisasi. Contohnya login dengan username dan password. Otorisasi memeriksa apa yang diizinkan untuk diakses oleh pengguna, dilakukan setelah autentifikasi. Contoh kasus sebuah sistem terbang online, satu autentikasi, yaitu ada pengguna memasukkan username dan password, dan ada juga sistem memverifikasi identitas pengguna, dan ada juga dua otorisasi. Setelah login, pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai haknya. Contoh autentikasi dan otorisasi pada Simpus, Sistem Informasi Puskesmas. Baik, langsung saja. Saya akan memberi contoh yaitu terkait tentang autentikasi. Di sini saya memberikan contoh autentikasi yaitu pada Simpus, yaitu Sistem Pelayanan Puskesmas di Kes Panakukang Makassar. Langsung saja di sini saya akan masukkan pengguna yang telah diberikan, yaitu di sini ada email dan password. Kita masukkan penggunanya. Di sini kita masukkan kata sandinya atau password. Nah, di sini kita akan mencoba login dan kita akan lihat apakah bisa terautentikasi di Simpus. Nah, di sini sudah masuk karena pengguna tadi sudah diberikan kepada kita dan kita dapat mengakses data-data yang ada, yaitu sebagai admin. Nah, di sini saya akan masukkan pengguna lainnya, yaitu saya akan masukkan nama saya sendiri sebagai admin. Nah, di sini ada pola pengguna, kita akan masukkan tambah data dan saya akan tambahkan data saya. Di sini saya membuat passwordnya. Nah, di sini level user yang akan saya pilih yaitu saya sebagai admin, statusnya aktif dan untuk profil bisa diisi dan bisa tidak. Nah, di sini saya sudah membuat data yang saya akan tambahkan atau pengguna yang akan saya tambahkan, dan kita akan cek autentikasinya apakah berfungsi atau tidak. Tambah. Nah, di sini sudah tertambah.
Kemudian kita akan keluar terlebih dahulu dan masuk pada akun yang saya buat tadi. Nah, di sini kembali ke layar utama, yaitu kita masukkan pengguna lainnya. Nah, di sini email yang saya buat tadi yang ini, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan password yang salah. Nah, di sini tertulis yaitu email atau password salah, sehingga autentikasinya berfungsi, yaitu proses memverifikasi identitas pengguna atau sistem. Kita masukkan lagi, kemudian kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Kita login. Nah, di sini sudah masuk, sehingga autentikasi tadi berhasil. Nah, kita masuk di kolom pengguna. Di sini yang tadi kita buat. Kemudian di sini ada level pengguna. Kemudian di sini ada data pegawai. Di sini kemudian ada data master, yaitu ada data medis, jabatan, bidang, data poli. Dan di sini data dokter. Kemudian ada data diagnosa, kemudian data tindakan, ini, kemudian data obat, kemudian ada data subdiar, data tindakan operasi, dan data polikia. Kemudian ada data perbaikan gizi, data tindakan berobat, dan terakhir logout. Baik, setelah itu saya akan menambahkan data untuk unit lainnya. Di sini saya akan tambahkan data. Pilih user, yaitu sebagai perekam medis, kemudian situs aktif dan aktif. Pilih unit sebagai perekam medis dan aktif, kemudian kita update. Nah, di sini sudah ada data yang kita tambahkan tadi sebagai unit perekam medis, kemudian kita tambahkan level penggunanya, yaitu perekam medis. Nah, di sini ada contoh, yaitu terkait dengan otorisasi, yaitu terkait membatasi akses pengguna terhadap sumber daya sistem atau data berdasarkan hak akses yang dimiliki. Nah, di sini kita akan tambahkan unit perekam medis. Baik, saya akan checklist untuk menambahkan menu pada unit perekam medis. Di sini yang pertama saya akan tambahkan data diagnosa, kemudian data tindakan, dan data tindakan operasi. Setelah itu kita akan masuk pada unit perekam medis tadi. Kita logout. Nah, di sini kita masuk juga pada autentikasi, yaitu proses verifikasi identitas pengguna atau sistem untuk memastikan bahwa mereka adalah entitas yang sah. Kita masukkan yang tadi, yaitu para medis, kemudian kita masukkan passwordnya. Kita akan tes masukkan password yang salah, kita login. Nah, di sini terbaca email atau password salah, yaitu autentikasi tersebut berhasil, sehingga yang tadi merupakan bukan entitas yang sah. Kita masukkan kembali apa saja yang saya buat tadi atau pengguna yang saya buat tadi. Kita login. Kemudian di sini ada data diagnosa, data tindakan, dan data tindakan operasi, yaitu sesuai dengan otoritas yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu proses memberikan izin kepada pengguna atau sistem untuk mengakses sumber daya tertentu, memberikan hak atau peran mereka. Selanjutnya data-data ini akan teman saya tambahkan untuk unit perekam medis. Sekian dari saya. Nah, setelah itu, otorisasi yang sudah diberikan oleh admin dalam unit perekam medis, kita dapat menginput data diagnosa, data tindakan, dan data tindakan operasi. Langsung saja kita menginput data diagnosa. Tambahkan data, hanya yaitu B20.0, nama penyakitnya yaitu HIV. Ciri-cirinya itu demam, menggigil, sakit kepala, lalu ciri-ciri umumnya yaitu kelelahan. Keterangannya yaitu HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Ciri-ciri umumnya yaitu penurunan berat badan, kelelahan. Lalu kita menambahkan data. Ini HIV, data sudah masuk. Di sini juga kita bisa mengedit kode diagnosanya, lalu mengupdate data tersebut. Lalu selanjutnya kita data tindakan. Kita masukkan data tindakan. Kode tindakannya itu 8930. Tindakannya ada 10. Tindakan oleh petugas poli umum. Lalu kita tambahkan data. Nah, di sini juga kita dapat mengupdate data yang kita tambahkan. Lalu selanjutnya kita tambahkan data tindakan operasi. Di sini ada data operasi dan penanganan operasi. Itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai autentikasi dan otorisasi. Dua konsep yang saling melengkapi untuk menjaga keamanan data dan akses di era digital ini. Sekian dan terima kasih kami akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.